Jemaat terkasih yang Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, segala syukur, segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan kami kembalikan kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan, pemilik dari segalanya. Sungguh Engkau yang mendengar curahan isi hati kami, yang kami naikkan melalui pujian kami. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap kata-kata curahan isi hati kami melalui doa kami. Saat ini, ya Aba, ya Bapa, curahkanlah isi hatimu kepada kami. Dengan setiap kata-kata firman Tuhan yang kami dengar, kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Urapi hamba-Mu, Tuhan kuduskan mulut bibir lidah hamba-Mu. Kuasai di bawah kuasa salib-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Dan hamba berdoa untuk setiap yang mengikuti live streaming dimanapun berada. Tuhan, biarlah hadirat-Mu nyata atas setiap anak-anak-Mu yang di rumah, di tempat mereka ada, dimanapun Engkau lawat setiap pribadi. Berbicara kepada kami, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur bersama-sama bisa merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema lebih dari yang dunia tawarkan. Saya akan bacakan Matius pasal 4 untuk kita dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, dalam minggu ini ada berita yang viral, yaitu sebuah tempat yang namanya Tuban. Orang-orang di sana borong mobil, saudara. Mereka nekat membeli mobil meski belum bisa nyetir. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, berita ini saya ambil langsung dari berita Tuban, ya. Nah, kalau kita lihat ketika warga di sini beli mobil, mungkin ketika mereka berimajinasi pada saat masih mengelola sawah dan ladang, lihat mobil yang lewat, mereka melihat bagaimana orang-orang lain yang memiliki mobil, ada sebuah bayangan betapa senengnya, betapa puasnya kalau bisa punya mobil. Sehingga ketika tibalah waktunya punya keuangan yang cukup, punya sebuah kesempatan, punya kemampuan, diwujudkanlah. Saudara, kalau hari ini saya bertanya, seandainya kita juga mengalami hal yang seperti kita punya kekuasaan yang tidak terbatas. Kalau seandainya suatu saat kita punya
yang namanya kejayaan. Kita punya yang namanya kesempatan untuk mengalami kepuasan yang apapun kita mau kita bisa dapat. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Dengan kuasa di tangan, dengan kejayaan yang dimiliki, dengan kepuasan yang bisa dirasakan. Saudara, apa yang akan saudara lakukan? Nah, mari kita lihat di ayat yang pertama di bagian pasal 4 ini. Saya ingin mengajak kita melihat makna yang dimaksudkan ketika dikatakan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Saudara, jelas kata untuk dicobai, ada muncul kata dicobai iblis. Nah, kita perlu tahu bahwa iblis sejak dari penciptaan, dari Taman Eden, Adam dan Hawa udah dicoba. Iblis tidak bisa menyerang dan melawan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi dia tahu ada yang paling berharga di mata Tuhan, yaitu umat Tuhan. Nah, yang berharga inilah yang diserang. Sehingga kalau berhasil diserang, berhasil digagalkan rencana Allah atas hidup umatnya, disitulah iblis merasakan dia bisa menyakiti hati Allah. Nah, karena itu kita harus tahu, iblis merupakan musuh terbesar kita. So, bayangkan sejak kita belum lahir di dunia, dia sudah ada. Dalam pengalaman seumur yang kita miliki sekarang, iblis lebih dulu berpengalaman di Taman Eden, bahkan sampai hari ini. Dia bisa melihat kita, kita nggak lihat dia. Dengan pengalaman yang dimiliki dan dengan kekuatan yang dimiliki, bagaimana bisa melawannya? Nah, tentu inilah saatnya saya ingin ajak kita belajar sama-sama dari firman Tuhan. Tetapi kita sadari dulu bahwa iblis merupakan musuh terbesar kita. Nah, sebagai orang Kristen kita harus sadar bahwa kita terlibat dalam peperangan rohani. Melawan kuasa-kuasa kejahatan yang tidak nampak namun sangat nyata. Nah, Efesus berkata peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu di udara. Nah, saudara, dalam perlawanan yang sedemikian ini, kalau tidak menyadari siapa musuh kita dan tidak mengenali siapa musuh kita, kita akan mudah gagal. Waktu saya mempelajari Matius pasal 4, jujur saya melihat sebuah pola yang saya rasakan bahwa ini harusnya diajarkan nih kepada para pelayan Tuhan. Jauh sebelum masuk ke sebuah pelayanan, para aktivis, para pelayan pemuda, majelis, diaken, itu perlu sekali pedalaman Alkitab melihat bagian ini. Sebab ketika kita lihat Yesus sebelum masuk ke dalam pelayanan, dikatakan Yesus dibawa ke padang gurun, dicobai iblis. Nah, tantangan-tantangan pelayanan yang di depan mata yang akan dilalui oleh Yesus, baik dalam pelayanan-pelayanan di desa maupun di kota, semua itu sebelum dilakukan, dipersiapkan di padang gurun, dipersiapkan dengan melalui ujian yang ada. Roh Kudus membawa untuk menghadapi ujian itu. Jadi kalau anak Allah saja diuji, nggak ada namanya excuse, nggak ada namanya privilege. Kita nggak diuji, kita pun akan diuji. Maka saya berpikir begini, kalau anak-anak Tuhan dalam gereja Tuhan, betapa indahnya kalau sebelum masuk dalam pelayanan, mereka menyadari bagaimana Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ada sesuatu yang real dalam kehidupan pelayanan. Saudara, yang pertama saja kita melihat Matius pasal 4 ayat 3 sampai 4. Bagaimana Yesus mengalami yang namanya pencobaan yang ditawarkan kepuasan kepadanya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, iblis 2 kali
di dalam 3 pencobaan 2 kali memakai kalimat yang diawali jika engkau anak Allah. Soalnya ini adalah serangan terhadap identitas Yesus. Kita tahu bahwa pada waktu Yesus sebelum mengalami pencobaan dan berpuasa di padang gurun, Yesus selesai dibaptis, di mana langit terbuka, suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah saudara, iblis justru memakai hal tersebut untuk menyatakan keraguannya, untuk menantang identitas Yesus. Jika engkau anak Allah, ada penafsiran lain dalam tafsiran yang melihat kepada bahasa aslinya, bukan kata jika, tapi karena engkau anak Allah, engkau pasti bisa lakukan ini. Nah saudara, apapun itu saya melihat bahwa di saat titik seperti ini, Yesus sebenarnya sedang diperintah. Nah ini pertanyaan begini, siapa yang memerintah siapa saudara? Nah kalau dia anak Allah, harusnya Yesus yang memerintah. Kalau Yesus tidak hati-hati, di bagian ini Yesus akan masuk jebakan. Justru bukan Yesus memerintah. Pada saat Yesus mengubah batu menjadi roti, sebenarnya Yesus sedang mengikuti perintah iblis. Nah hati-hati, di sini kita melihat iblis mengaku sedemikian. Iblis bisa bilang, kalau engkau anak, jika engkau anak Allah. Kalau Yesus lakukan itu, siapa yang memerintah siapa? Harusnya Yesus yang memerintah. Kalau Yesus lakukan, masuk dalam satu jebakan, perintah iblislah yang dilakukan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sama dengan halnya, hari ini kita perlu melihat apa maksud firman Tuhan ini. So jika kita adalah anak Allah, bukankah perintah Allah yang kita ikuti? Bukan perintah iblis. So lihat waktu Adam dan Hawa, mereka jelas di dalam masa hidup yang diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan di Taman Eden, mereka mengikuti perintah dari Sang Pencipta. Harusnya hidup Adam dan Hawa mengikuti Sang Pencipta dan segala yang diperintahkan dengan penuh taat dan tunduk. Tapi kita melihat dalam dialog di Taman Eden dengan ular, Hawa dan Adam masuk satu jebakan. Yaitu apa? Justru bukan Sang Pencipta yang mereka turuti perintahnya, justru iblis yang mereka turutin perintahnya. Saudara, ini pun terjadi ketika kita tidak menyadari dalam pelayanan kita di gereja. Di dalam pelayanan kita di bidang kerohanian saudara. Saudara, bahwa kita mengakui saya dipanggil Tuhan. Oh Tuhan pimpin saya jadi diaken, jadi majelis. Tuhan pimpin saya jadi guru sekolah minggu. Tuhan pimpin saya menjadi pelayan Tuhan. Nah kalau Tuhan pimpin, kita mengaku bahwa Tuhan panggil kita. Pertanyaannya, bukankah kita harusnya ikut perintah Tuhan? Taat sama Tuhan. Tapi mengapa ketika tidak puas di dalam pelayanan, kita mengundurkan diri? So bukankah wilayah yang Yesus alami di bagian pertama pencobaan di wilayah yang saya sebut kepuasan? Banyak anak Tuhan ketika tidak puas dengan pelayanan yang ada. Dia awal berkata Tuhan panggil saya. Tuhan yang tuntun saya. Tuhan yang pimpin saya. Nah kalau dia Tuhan yang adalah Tuhan kita, kita dulos. Harusnya kita ikut perintah Tuhan. Tapi ketika kita mulai tidak puas dalam pelayanan, dalam struktur, dalam penugasan gereja, dalam banyak hal, kita nggak tanya Tuhan lagi. Kita nggak pertimbangkan di hadirat Tuhan. Justru seringkali dengan cepatnya kita meninggalkan pelayanan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat jawaban Yesus terhadap pencobaan ini, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seolah-olah Yesus bilang begini, dalam makna yang terkandung, manusia itu hidup bukan roti saja, tapi setiap firman Allah keluar dari mulut Allah. Bahwa hidup dan mati Yesus kalau tergantung daripada makanan yang namanya roti ini, dengan
membuat batu menjadi roti, melanggar kehendak Allah, lebih baik bagi Yesus dia tidak melakukannya. Yang penting dia taat kepada kehendak Allah. Saudara, bagi Yesus, dalam keadaan apapun, hidup atau mati, kehendak Allah adalah tertinggi. Bukan mujizat yang paling tinggi. Saudara harus ingat, kalau kita mengalami segala sesuatu pergumulan, kita selalu kadang-kadang menginginkan sesuatu yang sesuai standar kita. Kalau sesuai standar saya baru puas. Saudara, kalau dibilang, mau gak mama saya sembuh? Mau. Mau gak papa saya sembuh? Mau. Papa mama saya baru dipanggil Tuhan. Tapi saya mau berkata, kalau karena demi kesembuhan itu, saya keluar dari kehendak Allah. Atau saudara yang streaming, yang mendengar ini, oleh karena sebuah hal kesehatan, oleh karena sebuah masalah ekonomi, oleh karena sebuah masalah rumah tangga, saudara sampai mencari sesuatu yang di luar kehendak Allah. Saudara, kita harus bertobat. Kita harus kembali melihat bagaimana Yesus. Lihat, ayat 2 berkata dengan jelas, akhirnya laparlah Yesus. Secara jasmani Yesus lapar. Dan 40 hari loh saudara. Berarti itu satu keadaan yang terjepit, yang sudah krisis, yang begitu hebatnya dan bisa juga mengalami kematian. Dan saudara, kalimat ketika dicobai iblis dan akhirnya laparlah Yesus, di situ jelas iblis tahu apa yang menjadi kebutuhan Yesus. Saudara, iblis tahu loh kebutuhan kita apa. Bukan hanya tahu, iblis persis tahu kapan waktunya kita butuh. Waktu Yesus dikatakan di ayat 2, akhirnya laparlah Yesus. Iblis muncul tepat waktu pada akhirnya laparlah Yesus. Iblis tepat waktu dan tahu kebutuhannya apa. Bukan meminta dia lompat dari bumbungan, bukan meminta dia sembah. Aku ubahkan batu jadi roti buat kamu, enggak. Tapi lu lakukan, Yesus silakan lakukan. Ayo, ini makanan. So ini kepuasan, ini masalah hidup dan mati. Tapi Yesus nyatakan, enggak. Hidup dan mati dalam kuasa perkataan Tuhan. Hidup dan mati manusia di dalam kehendak Tuhan. Maka bagi Yesus, dalam keadaan terjepit atau krisis yang bagaimanapun hebatnya, yang mengancam nyawa sekalipun, bahwa hidup itu kita harus ingat bergantung kepada kehendak Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita lihat pernyataan Yesus di Matius pasal 16 ayat 26. Yesus mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebagai Yesus, nggak ada artinya memiliki semua kepuasan, memiliki seluruh dunia, ketika yang namanya kehilangan nyawanya ini. Selalu apa artinya? Bahwa bagaimana relasi, bagaimana dengan Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan, itu ketika dilanggar, udah gak ada gunanya lagi memiliki seluruh dunia. Keselamatan itulah yang Yesus telah perjuangkan kepada dunia, sampai dia tidak mengubah roti menjadi batu menjadi roti. Sekalipun Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur, bagi Yesus mengubah batu menjadi roti terlalu gampang. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Karena itu saudara, sekali lagi, yuk kita renungkan. Perintah siapa yang kita taat? Kita boleh mengaku Tuhan panggil kita dalam pelayanan. Kita boleh mengaku bahwa Tuhan yang memberikan panggilan itu. Kita mau taat sama Tuhan. Tapi ketika ketidakpuasan terjadi dalam pelayanan. Ketika kita bilang rumah tangga ini jodoh dari Tuhan. Kemarin saya baru hadir di sebuah pernikahan. Saya ikutin pemberkatan nikah dari YouTube. Saudara, saya ikutin. So pertanyaan, ketika pemberkatan nikah pernikahan, bilangnya apa? Ini jodoh dari Tuhan. Tapi saya mau tanya, kalau terjadi ketidakpuasan dalam rumah tangga, apakah ingat kalimat yang di awal berkata, ini jodoh dari Tuhan? Saudara, kalau itu dari Tuhan, bukankah harusnya sekalipun kita tidak puas, daging kita nggak dipuaskan, Tuhan tetap
adalah yang paling tinggi dan yang paling layak menerima hormat dan pujian. Amin. Yang kedua, saja kita lihat bagaimana Yesus di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 di pasal ini. Dikatakan demikian, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. So lihat kembali iblis berkata, jika engkau anak Allah. Dan iblis mengutip ayat firman Tuhan. Saudara, ayat ini saya hafal di Mazmur 91. Karena saya ada menyanyikan satu lagu Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Lalu di lagu tersebut saya membacakan Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai terakhir. Nah, ayat ini ada di bagian tersebut, Mazmur itu. Dan iblis mengutip ayat firman Tuhan. Nah, saudara, nanti kita lihat di bagian terakhir. Saya mau jelaskan bagaimana Yesus melawan cobaan itu dengan memakai firman Tuhan. So bayangkan, di Taman Eden aja iblis sudah memanipulasi perkataan Allah. Jadi saya bingung tuh kalau ada anak Tuhan nggak baca Alkitab. Saya bertanya kalau ada anak Tuhan nggak haus ikut pedalaman Alkitab. Saya melihat saudara yang streaming pasti bisa melihat di YouTube. Saya lihat channel YouTube gereja saudara itu ada namanya PA. Kalau nggak salah di hari Rabu ada PA. Jadi kalau ada yang nggak seneng ikut PA, saya bingung. Iblis aja seneng ngutip kalimat Allah. Tak di Taman Eden cuma diputar balik. Semua buah boleh dimakan, semua tidak boleh, yang ini boleh. Itu dibilang. Nah, setelah dia waktu dalam pencobaan Yesus, iblis memakai kalimat dari Mazmur, saudara. Dan apa yang terjadi? Sebenarnya di bagian ini, Yesus ditawarkan untuk mendemonstrasikan bagaimana dirinya adalah anak Allah, berarti dia adalah pribadi yang bisa mendapatkan pertolongan Allah pada waktunya. Dan Tuhan akan menatang malaikatnya untuk menatang kakinya. Dan Yesus tidak akan terantuk kakinya. Yesus adalah pribadi yang sudah mendapat pengakuan dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Karena dia anak Allah. Dan jika dia anak Allah, harusnya ayat firman ini berlaku atas Yesus. Hati-hati saudara, penawaran untuk demonstrasi kekuasaan kepada dunia. Wow, disaksikan, silakan lompat. Dan yang lucu, tempatnya itu di bumbungan bait Allah. So, saya renung-renung di bait Allah ya. Saudara, jangan-jangan demonstrasi kekuasaan dengan memakai kata Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Lalu teriak-teriak tentang kuasa Tuhan. Justru terjadi paling banyak. Bukan di luar. Di dalam pelayanan kerohanian. Tetapi ketika saya perhatikan. Orang yang teriak-teriak dengan kuasa Allah. Yang meminta bukti kuasa Allah. Dan mau membuktikan dalam pelayanannya tentang kuasa Allah. Itu kalau orang awam lihatnya luar. Wah, ini betapa berimannya. Ini orang yang paling beriman luar biasa. Bagi saya enggak. Semakin teriak tentang kuasa Allah. Semakin minta Tuhan demonstrasikan kuasamu. Itu justru bukan betapa berimannya. Saya lihat ini tidak beriman. Saudara, tindakan congkak mendemonstrasikan kekuasaan. Bukan menunjukkan iman saudara. Tetapi keraguan. Karena bagi kita, kekuasaan itu terjadi atau tidak, dia tetap Tuhan. Amin saudara. Ya. Hai Rajaku, hendaklah engkau tahu, sekalipun kami dilempar ke dapur perapian, dan Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah dewa Tuhanku Raja. Mengapa Sadrak, Mesak, Abednego bicara begini? Saudara, bahasa lugasnya begini. Tuanku Raja, haruslah engkau tahu. Pengakuan iman kami, statement of faith-nya kami. Tuhan kami berkuasa. Menyelamatkan kami. Tapi
Kalau dia nggak mau selamatkan, engkau masukkan kami tetap mati. Nggak bakal kami sembah dewa dari Tuanku Raja. Ini baru iman. Bukan kalau kami masuk dan kami diselamatkan, nah itu baru Tuhan kami. Kalau nggak selamat, itu bukan Tuhan kami. Enggak begitu, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, betapa luar biasanya ketika iblis menawarkan hal seperti ini. Saudara, saya beberapa waktu lalu melayani satu keluarga di mana terjadi cekcok yang besar di Imlek hari kedua. Di Imlek hari yang kedua, keluarga sang suami datang ke rumah. Hari pertama mereka berkunjung. Hari kedua rumahnya open house. Ya keluarga kecil sedikit orang datang. Karena masa Imlek ini kan nggak bisa open house yang hanya keluarga aja kecil datang. Dengan protokol kesehatan. Saudara, apa yang terjadi? Terjadi pertengkaran yang hebat luar biasa. Di Imlek loh. Saudara, hari yang masih orang biasanya banyak saling ini kebersamaan. Itu sang suami marah besar, minta papa, mama, adiknya semua pulang dari sini, jangan nginjakan kaki ke sini lagi. Bukan dia ngusir karena nggak senang, dia nggak senang dengan perkataan istrinya. Istrinya udah jaga kata hati-hati. Nah hari itu ucapan istrinya, ya secara manusia, ya dia ngerasa udah akrab, udah senang, udah deket, jadi ngomong, salah bicara. Saudara, sang suaminya marah besar, telepon saya. Langsung saya hubungin istrinya dan saya tanya, ini ada masalah apa nih? Dia cerita. Lalu kita ambil waktu, saya bimbing. So ketika di konseling, muncullah sesuatu hal yang diakui. Nah puji Tuhan atas pertolongan Tuhan, suami istri ini udah kembali. Dan sang istri minta maaf ke keluarga besarnya. Dan keluarga besar bilang, enggak, ini salah paham, kita sih maafin, gak apa-apa. So tahu apa yang terjadi? Ternyata suaminya ini tersinggung dengan kata-kata itu karena ada sebuah trauma di masa lalu. Jadi waktu dulu dia tinggal di satu desa, dusun. Sebelum hijrah ke Jakarta, waktu dia remaja, dia lihat papa mamanya dan keluarganya dihina oleh orang. Keluarga miskin, keluarga susah, parasit lah, nempel. Udahlah ini keluarga gak bakal moyung lah. Saudara, family anggap rendah, masyarakat anggap rendah. Dia sakit hati sejak remaja. Dia bertekad, kalau gua merantau, saya mau merantau ke Jakarta, saya sukses, saya berjaya, saya angkat semua keluarga saya ke Jakarta. Gua gak mau lihat kampung halaman ini lagi. Gua benci. So tahu apa yang terjadi? Dia berhasil. Dia bisa beli rumah di Jakarta. Saudara benar, dia wujudkan cita-citanya. Dia hubungin keluarganya, papa mamanya, mau gak pindah. Nah orang tua kalau udah enak di daerah susah. Tapi ini akhirnya mau pindah. Bahkan adik-adiknya semua pindah semua. Karena dia kakak terbesar. Dan dia bisa beli rumah lagi untuk papa, mama, dan adiknya. Nah waktu Imlek itu ada kalimat yang muncul dari istrinya yang dia tafsirkan. Lu hina papa mama saya. Mentang-mentang keluarga saya miskin. Lu ngomong begini jadi istri. Dia ngamuk besar saudara. Di telepon saya bisa rasakan betapa marahnya. Lalu saudara, ketika dalam konseling, ternyata trauma di masa remaja karena mengalami penghinaan. Dia ingin membuktikan diri kepada dusunnya. Dia membuktikan diri kepada istrinya. Dia membuktikan diri kepada keluarganya. Kita jangan sampai dihina sedemikian. Saya mau berjuang, saya mau sukses, saya mau berjaya. Saya mau buktikan saya bisa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati. Ada banyak dalam kehidupan kita bekerja, kita dalam melakukan segala sesuatu, kadang-kadang adalah sebuah usaha untuk pembuktian diri. Saudara, yang ketiga, saya ajak kita lihat terlebih dahulu ayat 9 dan 10. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah saudara, apa tujuan daripada iblis ketika berkata di titik
yang paling puncak. Sujud nyembah aku. Saudara, tujuan pencobaan ini supaya Yesus mendapatkan mahkota tanpa salib. Jalan tol di mana engkau akan disembah, di mana engkau akan memiliki seluruh dunia. Sembah. Saudara, rasanya seperti balas dendam ya iblis ya. Kita kan tahu ketika dalam kemuliaan surga, di mana iblis yang adalah malaikat penyembah yang melihat tahta Allah, aku mau naik ke sana, aku mau naik. Di situ di mana tugas dari Lucifer adalah memimpin pujian penyembahan. Wah, yang disembah siapa? Allah Tritunggal. Betul ya? Di surga mendapat penyembahan. Anak Allah disembah. Sekarang dia jadi manusia. Saya sembah kamu? Enggak. Dulu di surga saya sembah kamu. Sekarang lu sembah saya. Ayo Yesus, kamu sembah saya. Saudara, ini cara-cara iblis membalikkan ini semua begitu luar biasa. Sembah saya berikan seluruh dunia kepadamu. Saudara, sedangkan Yesus datang untuk melalui sebuah jalan yang namanya salib. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka ketika baik waktu Yesus dicoba, lompatlah turun, engkau akan ditatang kakimu. Kau sujud sembah aku. Enggak. Yesus tolak semuanya. Kenapa? Karena bagi Yesus harus melalui yang namanya salib. Saudara, Yesus bisa nggak lompat di pencobaan kedua? Lalu kaki yang ditatang? Bisa. Tapi Yesus yang bisa lompat dan ditatang kakinya, Yesus nggak mau turun. Tapi saya lihat justru ketika Yesus dengan rela menyerahkan diri di salib, dia relakan diri untuk naik ke atas kayu salib. Yesus yang dengan gampang bisa turun lompat di tatang malaikat nggak mau. Tapi justru Yesus dengan rela ketika disiksa, waktu menerima segala kejayaan, dilihat waktu lompat ketika dipandang begitu hebat, nggak mau. Waktu dipandang hina, direndahkan, diludahi, justru Yesus rela naik ke salib. Waktu turun dari bumbungan, dia nggak mau. Justru waktu dia turun lompat, semua orang memuji. Tapi Yesus lebih rela. Justru waktu naik ketika dihina, dia rela terima. Nah ini pola yang harus anak Tuhan tahu dalam pelayanan. Semua orang pingin pujian dalam pelayanan. Pingin dilihat dalam pelayanan. Ayo lompatkan dirimu. Pingin kalau bisa distruktur. Lebih dan lebih lagi. Tapi Yesus gak begitu. Yesus berkata, kalau kamu mau jadi besar, cuci kaki. Jadi pelayan. Ini kan beda kan? Beda dengan dunia. Nah maka saudara, waktu saya melihat pola ini, bukannya lompat turun untuk dipuji, justru dihina supaya bisa naik ke salib. Ini saya gak bisa mengerti. Kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini. Saudara, maka saya memberikan gambar ini untuk kita. Boleh tolong tampilkan? Di zaman dulu, manusia meninggikan diri dan berusaha seperti Tuhan. Kita tahu kisah Menara Babel. Mereka mau mencapai ke langit. Mereka menyamai Tuhan. Mau naik. Tapi saudara, sekarang ini mirip kok, spiritnya mirip. Itu apa? Manusia merendahkan Tuhan supaya sejajar dengan manusia. Maksudnya apa? Dalam pelayanan, dalam kerohanian, sudah gak bisa menempatkan siapa yang Tuhan, siapa yang hamba. Suatu hari ada satu anak Tuhan, saya sampaikan satu kalimat, dan dia jawab saya dengan pengertian bijaksana yang begitu dalam. Saya bilang, Pak,
Ya, namanya Pak, luar biasa. Karunia dalam dirimu, begitu banyak orang ikut doa fajar hari ini. Saudara, saya memimpin sebuah doa fajar dari Senin sampai Jumat setiap jam 5 pagi. Dan itu dari berbagai kalangan gereja. Dari berbagai tempat, dari Kalimantan pelosok sampai Gorontalo. Sejauh bisa terima sinyal banyak yang ikut. Dari awalnya 6 orang kita sama-sama berdoa. Hari ini Tuhan kasih rata-rata 40 orang ikut dalam doa. Setelah berjalan hampir 3 bulan. Setiap hari, saudara. Terus saya bilang ke Bapak ini, Pak, terus hidupin karunia yang Tuhan kasih. Saya lihat semangat kamu membawa jiwa. Luar biasa. Tuhan terus pakai Bapak. Dia langsung jawab. Enggak Pak Fu, enggak ada hebatnya saya. Saya ini pembantu Pak. Pak Fu jangan bilang begitu. Saya pembantu, ada orang cari tuan saya. Bapak tahu nggak pembantu? Ada orang cari tuan, ketok-ketok pintu, pencet bel, saya keluar, saya buka pintu. Selesai saya buka pintu, bukan saya yang temenin tamu ngobrol. Bukan urusan saya dengan dia. Saya langsung minggir. Karena dia cari bukan saya, dia cari tuan. Dia mau ketemu tuan saya. Jadi saya ini cuma buka pintu, saya cuma kasih tahu orang ada doa fajar nih, yuk ikut. Setelah itu silakan mereka ketemu Tuhan. Bukan saya. Saya nggak ada hebat, saya cuma pembantu yang buka pintu. Nah kalau yang pembantu kurang ajar begini, udah buka pintu, dia ajak ngobrol. Dia duduk. Dia nggak pergi-pergi, Tuhan udah datang, dia di situ terus. Itu nggak tahu diri. Dia bilang. Nah, kalau saya takut Pak, karena yang punya tuan rumah itu bukan saya. Tuan itu yang saya layani tuan. Jadi kalau tuannya udah keluar ketemu tamu, urusan saya udah selesai. Ngerti maksudnya saudara? Saudara, ketika saya melihat dalam pelayanan di dalam kerohanian, betapa banyak sekali pelayanan. Yang seolah-olah rendah hati, seolah-olah melayani. Tetapi Tuhan yang diturunkan dan dia mau sejajar dengan Tuhan. Pakai bodyguard, pakai pelayan, semuanya fasilitas, segala sesuatu. Anak Allah aja gak punya bantal tempat taruh untuk kepala, untuk tidur. Serigala aja punya liang. Tapi berapa banyak yang dalam pelayanan. Fasilitas yang justru dipikirkan. Nah saudara, karena itu kita lihat nih. Pola firman Tuhan. Ada tertulis. Di ayat 4, ayat 7. Ada tertulis. Ayat 10. Ada tertulis. Saudara, ketika Yesus menjawab iblis. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. So mari kita lihat pola kehidupan orang Yahudi. Ketika mereka menuju umur 12, mereka disebut anak bar mitzvah. Saudara, kenapa disebut anak bar mitzvah? Anak bar mitzvah itu adalah anak Taurat. Saudara, anak Taurat ini adalah satu proses di mana anak-anak Yahudi sejak kecil dididik menghafal firman Tuhan, mengenal firman Tuhan sampai ngelotok di dalam pikiran mereka. Nah, saudara, saya bilang hari-hari ini kekristenan perlu kembali dalam hal yang sangat sederhana ini. Coba kita lihat 5 langkah sederhana ini. Ketika saya melihat Yesus menjawab, ada tertulis, ada tertulis. Yesus pakai firman Tuhan. Dia hafal firman Tuhan. Dia tahu pakai yang mana firman Tuhan. Nah saudara, kalau kita nggak tahu firman Tuhan gimana? Yuk saudara, maka saya mengajak kita begini. Jangan lupa ya, menyadari bahwa firman Allah berkuasa melawan setiap pencobaan. Ingat, firman Allah untuk melawan setiap pencobaan. Ya, karena Yesus memakai itu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam engkau, Yesus berkata. Yang kedua, jangan lupa kita semua menghafal firman Allah. Ada kejadian unik. Ruth Graham, istrinya Billy Graham. Kepalanya kebentur sama balok kayu, bawa ke rumah sakit, ada geger di kepalanya. Saudara, waktu bangun, dia lupa Billy Graham. Dia lupa anak-anak. Dia nggak ingat apapun. Oh, Billy Graham kaget. Wah, ini gimana kalau seterusnya? Tapi selalu mengejutkan. Dari kesaksian keluarga ini, Billy Graham. Ruth Graham lupa semua. Tapi satu, waktu dia bisa ngomong. Dia ingat firman Tuhan.
ayat-ayat yang dihafal, ingat semuanya. Nah saudara, yang ketiga, merenungkan siang dan malam. Saya suka lagu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Jadi bukan yang menghafal, kita merenungkan siang dan malam. Apa yang Tuhan mau tuntun kita dari firman tersebut. Soalnya kalau proses prakteknya kita lakukan, lalu ketika kita menghadapi satu kondisi, firman itu mengalir keluar. Firman itu terucapkan. Loh, kan Yesus ucapkan firman itu waktu menghadapi iblis. Dia ucapkan. Contoh, ada ibu bilang begini, Pak, saya mau pikir negatif tentang suami saya. Tapi jujur Pak, pengalaman 1 tahun yang lalu, lihat wajah suami saya, ingatan yang namanya, saya nggak mau Pak, saya nggak mau. Tapi dia bisa muncul di pikiran saya. Ayo, yang live streaming ibu-ibu di rumah, pernah ngalamin? Saya nggak mau mikir istri saya negatif Pak. Tapi waktu saya lihat wajah istri saya, lihat bajunya digantung aja. Itu nelen ludah susah, nyangkut di sini. Hati dongkol, yang negatif muncul. Saya nggak cari loh, nggak mikir, dia datang sendiri. Nah saudara, ketika saya dengar begitu, saya mau tanya, kita semua punya pencobaan yang demikian. Betul nggak? Firman Tuhan bilang apa? Sejak remaja saya hafal Filipi. Yang berkata apa? Semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan, semua yang sedap didengar. Pikirkanlah semua itu. Amin saudara. Namanya kita praktekkan, kita ucapkan. Lalu apa? Kita tunduk, taat. Ketika Roh Kudus memimpin kita mematuhi firman Tuhan. Sebenarnya hati kita tahu kok mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Firman udah tertanam. Cuma mau taat apa enggak. Nah saudara, saya tutup dengan Mazmur 119 ayat 47-48. Coba kita lihat sama-sama. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Soalnya lihat pemazmur bilang, bergemar. Wah saudara kalau lihat klub sepeda saudara, luar biasa saudara. Saya berkata sepeda itu bisa mahalnya ratusan juta. Klubnya itu, saya ketemu teman saya sendiri dari Surabaya naik sepeda ke Jakarta. Kita bikin grup yuk. Kita kali ini perjalanan Surabaya-Jakarta. Naik sepeda. Waduh, saya punya. Saudara hobi mancing. Ngajak saya mancing loh. Di Empang. Duduk dari pagi sampai sore. Itu nyamuk. Bisa betah loh. Sekali angkat ikannya segini. Saya bilang, gua gak ngerti saya bilang. Dia bilang enak banget. Ajak saya ke laut. Saya diem, muntah gak bisa ngapa-ngapa. Itu ombak begini kapalnya. Dia seneng. Itu pagi-pagi sewa kapal, itu berangkat mancing. Itu gemarnya, waduh. Hobi itu luar biasa. Itu kalau orang-orang gemar naik sepeda, gemar mancing ya. Wah itu yang luar biasa kita lihat. Nah pertanyaan saya, ketika pemazmur berkata, aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Saudara, saya pikir kalau anak Tuhan bergemar sedemikian terhadap firman yang mereka cintai. Seperti seorang klub sepeda yang begitu bergemar naik sepeda dari Surabaya sampai Jakarta. Seperti gemarnya seseorang memancing. Betapa luar biasanya hidup anak-anak Tuhan. Amin saudara. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Yang di rumah, yang streaming, semua kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami datang di hadapan-Mu. Kami bertobat dari waktu-waktu yang kami pakai dengan sia-sia di hadapan Tuhan. Ketika firman-Mu yang menjadi jawaban bagi hidup kami tinggalkan. Kami tahu Tuhan, ketika firman menjadi manusia,
dan turun ke dalam dunia. Itulah yang kami perlukan. Lebih dari segala yang di dunia, kami tahu ada di dalam diri Yesus yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika Engkau yang memiliki segala penghormatan, ketika Engkau memiliki segala kuasa, Engkau memberikan kami teladan, tidak jatuh ke dalam pencobaan, tetapi Engkau kalahkan pencobaan demi menyatakan kasih-Mu yang di atas kayu salib bagi hidup kami. Engkau dengan cepat bisa mengubah air menjadi anggur, tapi tidak satu kuasa pun Engkau pakai untuk diri-Mu sendiri. Ketika dalam rasa lapar yang begitu luar biasa, Engkau tidak mengubah batu menjadi roti demi mengasihi hidup kami. Engkau bisa jatuhkan diri-Mu dari bumbungan bait Allah dan mendapat segala pujian dan kejayaan. Tapi Engkau lebih rela menerima hinaan, cacian, makian ketika Engkau dengan rela naik ke atas kayu salib. Dan dengan kuasa yang Engkau miliki, Engkau tidak turun dari sana. Engkau rela untuk disiksa. Kami sungguh terpukau dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mempesona kami dengan karya-Mu di kayu salib. Kami sungguh tidak mampu mengerti betapa dalam, betapa lebar, betapa tingginya kasih-Mu. Engkau membuat kami terkagum-kagum dengan cinta-Mu yang dari bukit Golgota. Ampuni kami, ampuni kami. Kalau kami mengaku kami dipakai, dipanggil oleh Tuhan di dalam pelayanan. Tetapi hari-hari hidup kami belum taat sepenuhnya pada perintah-Mu ya Tuhan. Kami sering jauh dan jatuh dalam pencobaan. Tapi biarlah hari ini Engkau beri kekuatan kepada kami untuk bangkit dan hidup demi kemuliaan Tuhan. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.